pencernaan manusia di sini belum melanjutkan pada materi ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya dulu. Dari kompetensi dasar kita akan menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, kompetensi intinya yang pertama, dari pembelajaran ini kita bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, yang diakini kita, yaitu agama Islam ya. Karena di sini semuanya beragama Islam. Yang kedua, dalam pembelajaran ini kita bisa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Yang keempat, supaya bisa memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural ya, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang terakhir, kita bisa mengolah dan menyajikan dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan mengurai, merangkai, mendivokasi, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah ya, dari sumber yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, di sini dalam bab 5 kita pelajari sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia yaitu yang pertama yang kita akan ketahui saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama apa? Mulut ya, mulut pencernaan. Nah, untuk mencerna sesuatu kita kan dalam kehidupan sehari-hari suka makan, minum. Nah, itu dicerna oleh alat pencernaan. Di sini saluran pencernaan yang pertama adalah mulut. Setelah mulut, di mulut itu ada beberapa alat. Menjelang mesin pertama itu mulut. Di mulut ada apa? Ada gigi, ada lidah. Untuk rasa, dalam lidah itu ada beberapa jenis seperti gigi ya. Nah, lidah terluruskan, terlemas lidah, mau dicoba kesrak itu ada gigi-giginya. Dan satu giginya matanya juga itu ada tiap rasa ya. Kalau kita menjilat garam akan terasa asin, menjilat gula rasa manis dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kenikmatan manusia itu tidak lebih dari sejengkal. Nah, kenikmatan manusia mencerna untuk memakan makanan hanya ada sekitar 5 jari lebih ya. Tidak hanya sejengkal, hanya dalam kerongkongan saja ya, kerongkongan. Kita masukkan makanan, dikunyah. Nah, pun karasa nikmat tadi naon? Dina kerongkongan geus nyampe lambung masih karasa nikmat teh. Henteu nya segan karasa amis mun minum, mun makan karasa enak tidak. Ya. Itu alat pencernaan pertama itu mulut ya. Di mulut itu ada gigi. Gigi itu berfungsi. Gigi depan, gigi apa namanya? Yang paling depan gigi kelinci, Bang. Gigi kelinci teh gigi naon? Maksudna teh lamun cek dina ilmu tajwid mah samaya cenah. Lamun dina kana gigi naon? Gigi taring anu mencos ka siga sibuk gigi taring. Gigi naon? Anu badak teh eta tongan. Gigi naon? Ada yang tahu? Tidak kita yakin tidak. Siap. Cari nanti gigi apa ya yang besar itu. Nah, kalau tersenyum panggilan terlihat gigi itu ya. Itu semuanya ada berfungsi. Oh, gigi yang depan ada gigi geraham, ada gigi taring, gigi naon? Ada gigi seri, ada gigi macam. Kalau untuk manusia dewasa ada 36 gigi ya. 36. Tidak percaya silakan hitung. Kalau sudah 36 berarti sudah dewasa. 36. Kalau sudah lebih dewasa itu akan berkurang lagi dan kenikmatan makanan yang dicerna oleh mulut akan berkurang. Coba tanyakan pada orang yang sudah menggunakan gigi palsu, itu kenikmatan makanannya akan
berkurang ya, akan berkurang. Itu alat pencernaan dalam mulut, itu gigi, lidah. Setelah itu disalurkan pada apa? Pada kerongkongan. Nah, dari mulut yang disalurkan ke kerongkongan itu akan menghasilkan yang disebut itialin ya. Jadi ada rasanya, oh ke kerongkongan ieu mah rasana jadi ieu, jadi berbeda-beda ya. Nah, nu amis, nu haseum, anu kumaha. Nah, itu rasa itu namanya menghasilkan etialin atau enzim. Enzim itu dibantu dengan apa? Ludah. Nah, kalau kita mengunyah makanan itu pasti dibarengi dengan ludah yang keluar dari mulut kita ya. Nah, itu enzim. Setelah etialin mengubah menjadi apa? Karbohidrat. Nah, karbohidrat itu diubah dari karbohidrat nanti ada lagi disalurkan menjadi yang disebut maltosa atau disakrida. Disakrida diubah lagi menjadi glukosa monoskarida. Itu baru nyampe mulut ya, ke kerongkongan. Jadi menghasilkan rasa ya, rasa dari lidah, rasa nikmat lewat ke kerongkongan. Dari kerongkongan ke mana? Langsung disalurkan ke lambung. Nah, di lambung itu ada cabang-cabangnya, ada penyalurannya. Dari lambung akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan 3 macam. Yang pertama menghasilkan pepsin, yang kedua renin, yang ketiga HCI atau HCI ya. Nah, itu. Dari 3 macam tersebut dari pepsin, renin, HCI akan berubah menjadi apa? Pepton, mengubah menjadi pepton atau protein ya. Untuk mencerna protein menjadi pepton, menjadi asam amino selanjutnya. Nah, itu menjadi asam amino. Setelah lambung kita salurkan lagi ke usus halus. Nah, di usus halus ada 2 saluran. Yang pertama disalurkan kepada pankreas. Dalam pankreas akan menghasilkan amilase diubah menjadi maltosa disakrida ya, mengubahnya dari amilase. Terusnya dari pankreas menjadi tripsin. Menjadi tripsin akan mengubah menjadi glukosa monoskarida. Terusnya menjadi lipase. Nah, dari lipase mengubah menjadi asam lemak atau lemak ya, asam lemak gliserol. Itu untuk pencernaan ya, itu perubahan. Itu dari usus halus. Ada yang langsung dari usus halus setelah pankreas. Usus halus itu ditujukan pada untuk berubah menjadi glukosa monoskarida, menjadi asam amino, menjadi asam lemak gliserol. Itu dari usus halus. Itu yang dicerna untuk kebutuhan tubuh manusia. Setelah dari usus halus ada yang dinamakan usus besar, yaitu ampas makanan. Nah, di usus besar tidak ada saluran lagi selain kemana? Ke pembuangan terakhir, yaitu apa? Anus ya. Itu pembuangan terakhir. Pertama hak milik apa? Muntah kalau hak milik kawes jinjair ya. Nah, itu pencernaan manusia. Nah, dari pencernaan manusia di sini yang masuk pada tubuh manusia itu selain nutrisi, fungsi nutrisi dalam makanan ya, sesuai dengan kompetisi dasarnya kita akan menganalisis sistem pencernaan. Itu sudah sistem pencernaannya pada manusia, insya Allah, dan akan memahami gangguan yang berhubungan dengan apa? Sistem pencernaan. Apa gangguan? Yaitu penyakit yang dicerna oleh manusia itu tidak semuanya menghasilkan vitamin, menghasilkan zat, tapi ada juga yang menjadi penyakit ya. Nah, selain sebelum menjelaskan dari apa gangguan yang terhubung dengan sistem pencernaan dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, kita jelaskan dulu tentang mengetahui dulu fungsi nutrisi dalam makanan. Nah, makanan itu ada beberapa
dimakan oleh kita sehari-hari. Yang pertama, makanan yang sehari-hari dimakan oleh kita itu ada yang mengandung karbohidrat. Seperti apa makanan yang mengandung karbohidrat? Makanan sumber karbohidrat diantaranya yang selalu dimakan tiap hari nasi. Yang kedua ubi, roti, jagung, mie dan kentang. Awal nasi kurang masuk mie rebus, mie ayam, mie bakso. Saya kata mengandung karbohidrat. Anu nyebutkeun atau karbohidrat mah. Anu mantap sebut karbohidrat kan. Cekurang Sunda mah lamun makan jagung, makan ubi, makan roti, candahar cenah. Sabab naon candahar? Nasi, candahar, sagu. Padahal itu karbohidrat sama untuk menguatkan ya. Itu karbohidrat. Selain karbohidrat, kita juga mengkonsumsi dalam kegiatan sehari-hari itu protein. Nah, protein ada dua macam, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani apa saja? Bahan-bahannya diantaranya daging, sapi, ayam, ikan, telur, susu. Ya, itu protein hewani. Kalau nabatinya tahu, tempe, keju, ya. Apalagi itu nabati, ya. Kedelai, kacang tanah, kacang hijau itu protein, ya. Protein nabati. Nah, protein ada dua, itu juga bisa dijadikan lauk pauk, yaitu temannya nasi atau jagung. Karena kalau orang Madura makanan pokoknya bukan nasi tapi jagung. Ada kalau orang luar negeri makanan pokoknya bukan nasi tapi roti. Ada juga yang umbi-umbian, seterusnya. Selain protein, makanan yang masuk pada tubuh manusia itu ada yang disebut lemak. Nah, lemak juga ada dua macam. Yang pertama lemak hewani, seperti apa? Yang mengandung lemak: daging, mentega, susu, ikan segar, telur, minyak ikan. Minyak ikan itu lemak hewani. Kalau lemak nabati seperti apa? Kacang-kacangan, ya. Kelapa, kemiri, muncang, kacang-kacangan dan apokan, ya. Apokan itu termasuk lemak. Apokan artinya lemak itu lemak nabati. Juga selain lemak ada juga vitamin. Kalau vitamin banyak ya, vitamin yang dikonsumsi oleh manusia, dari vitamin A yaitu retinol, vitamin B1, tiamin, vitamin B2, riboflavin, vitamin B7, biotin, vitamin B9, asam folat, vitamin B12, kobalamin, vitamin C, asam ascorbat, vitamin D, dan vitamin E atau bisa disebut vitamin E itu tokoferol, dan yang terakhir vitamin K, ya, vitamin K. Nah, itu makanan nutrisi yang masuk pada tubuh manusia. Selain vitamin ada juga mineral. Nah, itu pokok utama mineral. Apa pokok utama mineral? Pokok utama mineral itu yaitu air, ya. Air. Nah, sumber fungsi mineral bagi tubuh yang diperlukan yaitu mineral kalsium, besi, iodin, magnesium, fosforus, kalium, dan natrium. Sumbernya banyak, ya. Mengandung mineral. Terusnya nilai bijinya ada nilainya, misalkan untuk kebutuhan biji makanan yang banyak dimakan oleh manusia, laki-laki dan wanita, itu biji yang diperlukannya sangat berbeda. Banyak laki-laki, banyak wanita. Banyak laki-laki. Laki-laki dewasa dengan berat badan 50 kg itu bekerjanya paling ringan 2100 kalori. Pekerja sedang 2500, pekerja berat 3500 kalori. Sedangkan wanita
dengan berat badan 45 kg bekerja dengan 1750 kalori yang diperlukan. Kalau laki-laki kan tadi 2100, itu berarti kebanyakan banyak laki-laki. Pekerja sedang 2100, pekerja berat 2500, wanita hamil 2500, dan wanita menyusui 2700 kalori. Itu yang diperlukan. Itu untuk dewasa. Beda untuk remaja, untuk remaja itu memerlukan lebih besar lagi. Untuk laki-laki remaja putra menghasilkan usia 15 sampai 19 tahun itu 3000 kalori yang diperlukannya ya. Usia 13 14 2500, 11 sampai 12 2500 kalori. Kalau remaja putri berapa? Usia 13 sampai 17 memerlukan 2500 kalori. Usia 11 12 memerlukan 2100 kalori. Kalau anak-anak laki-laki dan perempuan sama itu memerlukan kalorinya. Ini diukur dari umur. Kalau anak-anak umur 9-10 tahun 1700 kalori, 7 sampai 8 1600, 5 sampai 6 1400 kalori, 3 sampai 4 1200 kalori, usia 1 sampai 2 tahun 900 kalori, usia kurang lebih dari setahun hanya memerlukan 80 kalori, yaitu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, di sini ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama tadi mengulang. Sistem pencernaan manusia dari mulut. Dalam mulut ada yang disebut lidah dulu. Itu perasa lidah. Setelah lidah yang diperlukan kelenjar parotis, kelenjar sublingual, kelenjar submandibula ya, atau kelenjar bergabung dalam kelenjar silpa, itu di lidah. Nah, itu gigi itu untuk menghaluskan ya. Terus itu bersambung ke kerongkongan. Di situ ada apa? Dalam sebelum lambung melewati hati, empedu, esofagus, faring, lambung, pankreas dan seterusnya, dan yang akan berakhir pada anus. Nah, di mulut selain lidah yang berfungsi dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar atau air liur ya. Silpa itu sangat berfungsi untuk mengunyah makanan ya. Susunan rongga mulut. Yang pertama, gigi langit-langit keras. Nah, langit-langit dia lak-lakan ya. Langit-langit lunak pensalawat kayak anu ieu geuning siga jarum. Nah, itu langit-langit lunak. Anak tekak atau disebut anak tekak ya, langit-langit lunak sebelum anak tekak. Ada yang disebut tonsil, lidah, gusi, dan gigi ya. Gigi tadi udah, dan bibir itu apa yang digunakan untuk pencernaan pada manusia ya. Seterusnya yang dicerna untuk manusia itu tidak semuanya tadi juga, tidak semua akan menjadi zat atau menjadi vitamin, tapi akan ada kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan ya. Yang pertama, gangguan mengakibatkan proses pencernaan berlangsung tidak sempurna ya. Seperti ada apa? Kelainan atau penyakit yang dapat terjadi. Satu, ada apa? Parotitis atau gondong, penyakit disebabkan oleh virus yang menyerang pada kelenjar ludah. Gonongeun kurang sok aya. Nah, itu kekurangan apa? Kekurangan garam cenah yodium kekurangan, atau garamnya kurang dari yodium ya, tidak mencukupi ya. Nah, itu akan menimbulkan penyakit gondok. Terusnya ada yang disebut kerostomia, yaitu penyakit pada rongga mulut, ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisinya kan apa? Pencernaan mulut kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Nah, mulut kering, pecah-pecah, bibir pecah-pecah, itu sama ya. Terus ada tekak lambung terjadi karena
adanya luka pada dinding lambung, ya. Risiko timbulnya bekak lambung gitu. Terusnya ada yang disebut appendicitis, ya, atau infeksi umbai cacing dapat merambat selaput rongga perut. Selanjutnya dari gangguan pencernaan akan mengakibatkan diare, perang diare. Nah, disebabkan oleh infeksi bakteri atau protozoa pada usus besar, ya, terganggu sehingga feses menjadi encer, ya, jadi rubahnya kekuat nahan nyemprot tuh, nah itu diare namanya. Nah, ayah mengalami tawanan, itu yang ukurnya, nah itu karena disebabkan diare itu dari makanan, ya, kurang sehat. Yang keenam ada yang disebut konstipasi atau sembelit, perang sembelit. Kembang itu menurut agama sembelitnya. Jelas itu sembelitnya terjadi akibat penyerapan air pada sisa makanan usus besar terjadi secara berlebihan, akibatnya feses menjadi sangat padat, keras, menjadi hese dibuang. Nah itu penyakit-penyakit yang mengganggu pencernaan. Terusnya kita harus menjaga apa? Menjaga dan merawat organ-organ sistem pencernaan, ya. Yang pertama yang harus menjaga mulut dulu. Harus rajin gosok gigi secara rutin. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Mulai macam itu termos ditetor, ulah rusak kata mulutnya. Sebab mulut itu bikinan Tuhan, mau ya naon, mau anak ya bengkel deui, ya. Gigi ompong enggak semua bisa kegantian, ya, dia gigi palsu tidak akan sama hasilnya sok. Makanan yang makan pakai gigi palsu tidak akan sama enaknya dengan gigi yang asli pemberian Tuhan. Itu. Tidak mengkonsumsi makanan terlalu panas, terlalu dingin, terlalu masak, pokoknya terlalu itu akan menimbulkan penyakit. Yang ketiga, minum air putih setelah bangun pagi, itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita, pencernaan kita. Sebelum makan apa-apa, bangun pagi itu seharusnya minum air putih, ulah air teh bawa es ulah, tapi air putih. Yang keempat, makan sambil duduk, tidak tergesa-gesa. Makanya dalam Islam bukan hanya kesopanan dan adat saja, makan sambil duduk itu juga akan berhubungan dengan pencernaan. Jadi makan sambil berdiri itu tidak baik karena akan menimbulkan penyakit, ya. Buang air besar, buang air kecil sambil berdiri itu tidak baik karena akan menimbulkan penyakit. Nah, di sini makan sambil duduk tidak tergesa-gesa, ulah karusuh bakal kumaha bulan, ya, kebesekan. Nah itu mengunyah makanan sebelum ditelan, mulai marusuhnya karena adai diwakon langsung ditelegannya ke digayam heula kasieun diakeun diatur heula, tapi dengan nyantai, ya. Mengunyah makanan sebelum ditelan, melakukan senam secara rutin untuk menguatkan otot-otot perut supaya otot perut kita tenang, kita langsung masuk perut tapi sakit perutnya. Sok urang sok disebut naon sakit perut gini. Naon disebut nate orang ieu nyeri perut sabelah tadi disebut naon lah eta kali tiban itu dari otot perut, ya. Tapi secara senam secara rutin. Yang ketujuh, berpuasa secara rutin untuk membuang racun-racun dalam tubuh atau detoksida. Makanya dalam Islam dalam setahun sekali ada yang disebut puasa wajib, puasa Ramadan. Kenapa? Pencernaan itu ibarat mesin. Mesin itu bekerja, berputar, terus pencernaan juga sama berputar menggiling makanan. Nah, puasa itu untuk mengistirahatkan. Kalau mesin itu tanpa istirahat akan rusak. Manusia juga sama pencernaan. Kalau kita terus memakan sesuatu tanpa ada istirahatnya, tanpa ada hentinya, akan menjadi efek. Lihat yang selalu mengemil, kan akan jadi obesitas, kelebihan berat badan. Makanya dalam Islam ada diwajibkan puasa wajib, yaitu setahun 1 bulan. Bahkan ada puasa sunat Senin, Kamis. Itu untuk apa tujuannya? Untuk kesehatan tubuh kita. Itu dalam Islam udah tersirat, ya, tersurat dalam Al-Quran, ya. Dan ilmu-ilmu yang lainnya
mengikuti pada Al-Quran. Itu mungkin dari bab 5 sistem pencernaan pada manusia sudah disampaikan. Penyampaian kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.